Kisah Raya tadi menjadi catatan miris bagi Indonesia. Ini jadi potret bahwa hak kesehatan anak-anak Indonesia belum terpenuhi. Namun di tengah kehidupan rakyat yang kian terhimpit, ada kabar soal tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Perwakilan DPR menyebut angka itu terhitung tidak cukup karena para anggota DPR harus menyewa kos-kosan 3 juta rupiah per hari. Kisah Raya, balita berusia 4 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat yang menghembuskan nafas terakhir setelah terinfeksi cacing akut menjadi ironi di tengah kabar soal para wakil rakyat yang justru mendapatkan kenaikan tunjangan. Sebelumnya, anggota DPR periode 2024-2029 disebut mendapatkan tunjangan rumah hingga 50 juta rupiah. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyebut tunjangan rumah itu diberikan karena anggota DPR tidak mendapatkan fasilitas rumah jabatan karena kondisi umum fisik rumah jabatan terutama di Kalibata dinilai sudah tidak layak. Hitungan tunjangan tersebut didasarkan pada biaya kontrakan atau kos di sekitar gedung DPR MPR senilai 3 juta rupiah per hari. Jika dikalikan 26 hari kerja, maka seharusnya tunjangan tersebut senilai 78 juta rupiah. Maka menurut Adis, tunjangan sebesar 50 juta per bulan itu sebetulnya belum cukup. Itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nah, nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, nah, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Ya kalau memang masih terlalu dianggap masih terlalu mahal kos-kosannya 3 juta. Lantas berapa sebenarnya rincian gaji anggota DPR per bulan? Dalam peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, gaji pokok yang diterima anggota DPR memang hanya di kisaran 4 juta rupiah per bulan. Namun itu belum termasuk sejumlah tunjangan seperti tunjangan uang sidang, tunjangan jabatan, hingga tunjangan komunikasi yang jika ditotal bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan. Belum lagi ditambah komponen yang akan diterima para anggota DPR jika melakukan perjalanan dinas. Warga pun ikut bersuara di tengah kabar soal tunjangan DPR yang melejit setinggi langit. Di tengah banyaknya warga Indonesia yang kekurangan, terus di tengah efisiensi, masa seorang perwakilan rakyat gitu ya, tunjangannya lebih gede gitu. Bukan lebih gede sih, kayak perbandingannya sangat jauh gitu loh antara rakyat biasa sama perwakilan rakyat. Seharusnya pemerintah bisa memikirkan itu lagi sih menurutku. Gitu. Ya gila aja itu sih, nggak wajar lah. Kita yang seharian narik begini aja online dari pagi, susahnya setengah mati. Ini mau dapat lagi 50 juta lagi, kita mau dipotong dari mana lagi gitu untuk bayar pajaknya gitu. Layak dipertanyakan, apa urgensi tunjangan anggota dewan meroket di tengah rakyat yang ekonominya seret di antara tekanan efisiensi yang digembar-gemborkan. Tim Liputan CNN Indonesia.